ada itu ulama Nggak dari ada. kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi. Nggak apa-apa kalian nggak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, di video kali ini teman-teman kita akan mereaksi pernyataan dari Habib Rizik Syihab, teman-teman. Yang mana teman-teman, beliau setelah bebas, teman-teman, beliau tampil untuk membela Bani Ba'lawi. Ya, teman-teman, beliau menyatakan bahwa tidak ada doktrin-doktrin yang menyesatkan dari kalangan Bani Ba'lawi. Semua itu adalah fitnah menurut beliau, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah. Ada fitnah. Katanya ada doktrin Gimana? di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Jadi ada fitnah, teman-teman, menurut beliau yang memfitnah keluarga Ba'lawi atau Bani Ba'lawi dari kalangan para habaib, yang menyatakan ada doktrin dari keluarga mereka, dari kalangan para habaib, yang memperbolehkan mereka ini melakukan perbuatan dosa, dikarenakan mereka ini adalah cucu ataupun cicit zuriyah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, kita lanjutkan lagi. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau Astagfirullah. mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi, teman-teman, menurut beliau ini semua adalah fitnah. Artinya tidak ada doktrin seperti itu dari kalangan para habaib. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Tidak ada. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan ahlul bait. Nggak pernah didoktrin. Ente habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Jadi itu semua bukan berlaku dari kalangan para habaib saja, teman-teman. Tidak ada yang memperbolehkan berzina, mabuk-mabukkan, atau melakukan kemaksiatan lainnya untuk seluruh umat Islam, bukan hanya dari kalangan para habaib saja. Saudara, bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Saya nggak tahu ya, teman-teman, siapa yang dimaksud oleh beliau yang menyebarkan fitnah, siapa yang beliau maksudkan. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Nah, kalau ada, teman-teman, kalau ada, mungkin teman-teman pernah menyaksikan, mungkin kalau ada Habib yang menyatakan demikian dari golongan Bani Ba'lawi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan reaksi, teman-teman, jika ada video yang menyatakan demikian, seperti apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Nggak ada ya, ikhwan. Justru ya? Kami di kalangan habaib didoktrin. Ingat ya, kau keturunan Rasulullah. Kalau kau berbuat baik, dapat pahala 2. Kalau kau berbuat dosa, dosanya juga 2. Double. Loh, kenapa dosanya bisa double? Karena 1 dosanya untuk perbuatan dosamu, yang kedua dosanya kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi. Oke, Masya Allah ya, teman-teman, pernyataan dari Habib Rizik Syihab ini. Jadi itulah, teman-teman, pernyataan dari Habib Rizik Syihab yang menyatakan tidak ada doktrin-doktrin seperti itu dari kalangan Bani Ba'lawi. Beliau menyatakan tidak ada doktrin dari kalangan para habaib yang memperbolehkan mereka ini mencuri, berzina, mabuk-mabukkan, meninggalkan sholat, meskipun mereka adalah keturunan Nabi. Tidak ada. Menurut Habib Rizik Syihab, semua itu adalah fitnah. Oke, teman-teman, sejujurnya, selama saya mereaksi video-video mereka dari golongan
para habaib ini teman-teman, memang saya belum pernah menemukan ada doktrin-doktrin yang seperti itu teman-teman. Tapi yang lebih parah banyak teman-teman, yang lebih parah banyak. Kalau teman-teman seandainya ada yang menyaksikan video mereka yang menyatakan bahwa dari golongan Bani Balawi ini boleh berzina, boleh mabuk-mabukkan, boleh meninggalkan sholat dikarenakan mereka adalah cucu ataupun zuriyah dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan reaksi jika memang ada dari golongan para habaib yang menyatakan demikian. Tapi yang lebih parah banyak. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi teman-teman video Habib Rizik Syihab ini teman-teman. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina. Kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Nggak ada. Ya jelas ya teman-teman, beliau sangat tegas sekali menyatakan tidak ada doktrin yang seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Fitnah itu semua bohong. Fitnah, bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib. Jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Nah, dusta. Tidak pernah menurut beliau ada doktrin sejelek itu, teman-teman. Oke, memang saya akui, teman-teman, selama saya mereaksi belum pernah saya menemukan doktrin seperti itu, sejelek itu. Tapi, teman-teman, yang lebih jelek dari itu ada, teman-teman. Kita akan buktikan. Ada seorang habaib, teman-teman. Namanya adalah Habib Ali Jindan. Yang mana teman-teman, doktrinnya kepada jemaahnya menyatakan bahwa meskipun kita ini jarang sholat, jarang ibadah, walaupun kita ini adalah ahli maksiat, tapi kita cinta kepada para habaib, maka dijamin masuk surga tanpa hisab, teman-teman. Tanpa hisab, dijamin. Bahkan hanya dengan selembar kertas yang dituliskan oleh habibnya untuk malaikat mungkar nangkir. Ini lebih sesat lagi nih. Lebih sesat lagi dari apa yang diduga oleh Habib Rizik Syihab tadi. Lebih parah lagi, lebih jelek lagi doktrinnya. Jadi tidak bisa dikatakan tidak ada doktrin-doktrin sesat dari kalangan mereka. Buktinya ada. Coba teman-teman simak video berikut ini. Maman meninggal. Innalillahi. Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu. Tungguin gue datang. Kenapa? Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan. Ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak. Kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." What? Lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ini sangat jelas sekali, teman-teman. Ini sangat jelas sekali doktrin yang mereka sampaikan kepada umat. Agar apa? Agar mereka dari golongan para habaib ini, teman-teman, dikultuskan. Agar kita, umat Islam ini, mencintai mereka dengan cara berlebih-lebihan. Meskipun kita jarang ibadah. Seperti yang disampaikan oleh Habib Ali Jindan tadi. Meskipun kita ahli maksiat, tapi kita cinta kepada para habaib. Cinta, teman-teman. Maka ketika kita meninggal dunia, seperti cerita tadi, teman-teman, maka kita ini dijamin masuk surga tanpa hisab, teman-teman. Dijamin. Hanya dengan modal Habibnya menulis surat untuk malaikat mungkar nangkir. Jadi, Habib ini, teman-teman, memberikan tiket masuk surga tanpa hisab kepada malaikat mungkar nangkir hanya dengan selembar kertas dari dirinya. Nah, sama halnya, teman-teman, dengan doktrin Habib ini. Meskipun kita ini jarang ibadah, ahli maksiat, menzolimi diri kita sendiri atau orang-orang yang zolim, tapi bisa masuk surga tanpa hisab, teman-teman, bahkan juga dijamin dikarenakan karena kita cinta kepada mereka. Jadi, teman-teman, mereka menyatakan mereka akan memberikan syafaat kelak kepada orang-orang yang mencintai mereka, meskipun mereka ini adalah orang-orang yang zolim. Oke, mari kita simak doktrin dari Habib ini. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya. Ketahuilah,
mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pahamnya? Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi. Nah, jelas sekali. Ini adalah doktrin yang mereka sampaikan. Tujuannya hanya satu, teman-teman. Agar umat Islam menjadi hulu kepada mereka. Mereka-mereka yang mengaku sebagai zuriat dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Padahal, teman-teman, mereka ini pun juga belum terbukti nasab mereka tersambung kepada Rasulullah. Kalau ingin bukti, ya monggo, tes DNA dulu. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Tes DNA. Artinya, sahabatku semua, dari doktrin-doktrin yang mereka sampaikan seperti ini, teman-teman, artinya mereka ini sudah mengklaim bahwa diri mereka sudah pasti masuk surga. Bagaimana mungkin jika seandainya mereka tidak masuk surga atau berada di dalam neraka, bagaimana mungkin mereka bisa memberikan syafaat kepada para muhibinnya? Meskipun muhibinnya ini dikatakan tadi orang-orang yang zalim, ahli maksiat, jarang ibadah. Bagaimana mungkin mereka bisa memberikan syafaat kepada para muhibinnya? Artinya mereka sudah memastikan diri mereka berada di dalam surga. Barulah mereka memberikan syafaat kepada para muhibinnya agar masuk surga tanpa hisab. Bahkan dijamin, teman-teman. Macam tak betul je budak ni. Belum lagi doktrin-doktrin yang mereka sampaikan yang merendahkan ulama-ulama yang bukan dari kalangan mereka. Yang bukan dari kalangan para Bani Ba'lawi ini, teman-teman. Dikatakan bahwa belajar kepada satu orang Habib yang bodoh sekalipun, teman-teman, yang tidak memiliki ilmu, yang tidak paham ilmu agama, belajar kepada dia lebih utama, lebih mulia daripada kita belajar kepada 70 orang kiai yang alim. Subhanallah. Ini ajaran apa? Ini adalah doktrin sesat, teman-teman. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Astagfirullah. Nah, bayangkan, teman-teman, apa yang kita pelajari kepada satu orang Habib yang bodoh, yang tidak paham ilmu agama. Apa kemuliaannya? Tentu saja kita akan tersesat, teman-teman. Habibnya saja bodoh, tidak paham ilmu agama. Lalu dikatakan lebih mulia belajar kepada satu orang Habib yang bodoh tadi, yang tidak paham ilmu ini, teman-teman, daripada belajar kepada 70 orang kiai yang alim. Tentu saja kita akan tersesat, teman-teman. Kenapa kita harus belajar kepada orang bodoh? Tentu saja kita akan tersesat. Apa yang kita ambil, apa yang kita pelajari dari orang-orang bodoh? Apalagi yang tidak paham ilmu agama. Subhanallah. Bahkan, teman-teman, ada yang lebih gila lagi. Lebih gila lagi dari doktrin yang tadi, teman-teman. Coba teman-teman simak video ini, teman-teman. Lebih gila lagi daripada apa yang disampaikan oleh salah seorang murid dari Habib Bahar tadi, teman-teman. Mari kita simak. Ustaz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Astagfirullah. Nah, gila bukan? Doktrin yang dia sampaikan. Tapak kaki seorang Habib yang kotor, yang ahli maksiat sekalipun itu lebih mulia daripada kepala kiai, teman-teman. Subhanallah. Seharusnya, teman-teman, Habib Rizik Syihab ini sebelum dia membela klannya Bani Ba'lawi ini, membela para habaib, dia harus melihat masih banyak di luar sana para habaib-habaib yang ceramahnya seperti ini, yang mendoktrin umat, teman-teman. Bahkan sudah sangat banyak sekali, teman-teman, video-video ceramah para habaib yang saya reaksi,
yang sudah saya tampilkan di channel YouTube ini, yang menceritakan kisah-kisah khurafat. Ini dulu yang harus dibersihkan oleh Habib Rizik Syihab. Ada yang menyatakan bisa keluar masuk surga. Subhanallah. Ada yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang bisa terbang ke langit, teman-teman. Ada yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit. Macam tak betul je budak ni. Jadi seharusnya sahabatku semua, Habib Rizik Syihab ini seharusnya dia tidak tutup mata melihat fenomena-fenomena para habaib yang ceramahnya ngawur seperti ini, teman-teman. Jangan seolah-olah Habib Rizik ini membela sepihak klan dia saja. Jangan seolah-olah dia ini terkesan membela para habaib saja. Seharusnya jika benar-benar beliau ini ingin menegakkan kebenaran, beliau ini harus adil, Habib Rizik Syihab ini. Komentari juga itu para habaib yang ngawur ini, yang doktrin-doktrin yang sesat seperti ini. Komentari juga para habaib yang menceritakan kisah-kisah khurafat, dongeng, bahkan mendawir. Subhanallah. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.